Uhayyikum bitahiyatil islamiyah, tahiyatul ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih memberikan kita banyak sekali nikmat. Yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, sehingga pada kesempatan kali ini kita diizinkan dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk eh, menghadiri majelis ilmu di mana mungkin di sekitar kita ya, banyak orang-orang atau saudara-saudara kita yang tidak mendapatkan salah satu nikmat terindah, yaitu bisa hadir di ataupun masuk menghadiri kajian-kajian ilmu seperti ini. Salawat serta salam, marilah kita tak bosan-bosannya aturkan pada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat perjuangan beliau, tetes keringat, air mata, bahkan darah beliau, kita yang nan jauh di Indonesia sini, yang berjarak dengan beliau ribuan kilometer dan ribuan tahun, kita di sini bisa merasakan nikmatnya ruku, nikmatnya sujud, kemudian nikmatnya menggantungkan segala harapan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan memulai serangkaian sesi kajian Ramadan ya, yang diselenggarakan oleh Mulazamah Musa bin Umair Surakarta. Mungkin teman-teman di sini sudah membaca informasi yang disampaikan atau yang telah disebarkan. Insya Allah kajian ini kita akan rutinkan ya setiap Senin dan Kamis selama bulan Ramadan ini. Namun insya Allah nanti eh, akan diadakan 6 kali pertemuan seperti itu. Jadi Senin kemarin, Kamis ini, kemudian pekan depan dan pekan ketiga. Supaya nanti waktu pekan keempat teman-teman bisa fokus ya di dengan kegiatan ibadah teman-teman masing-masing. Mungkin ada yang mau beriktikaf dan sebagainya. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah hadir pemateri kita pada kajian kali ini. Beliau adalah kita panggilnya apa nih? Ustadz atau Mas atau Bopo atau Romo. Sesuai Mas. Mas, Mas Isnan Hidayat. Eh, ya, beliau adalah salah satu guru kami, guru terbaik kami. Beliau merupakan alumnus psikologi UGM dan Magister Sains Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang beliau juga
nggih, founder ya, founder dari petakehidupan.id. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin bisa kita langsung menyimak bersama yang akan ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh Mas Isnan Hidayat. Maka dari itu silahkan dipersiapkan eh, raganya, dipersiapkan jiwanya untuk eh, bersama-sama kita menimba ilmu ya, dari Mas Isnan Hidayat. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, menjadi satu buah kesyukuran di pagi hari ini begitu kita mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dalam sesi belajar bersama, mencoba untuk mencari makna atas berbagai macam aktivitas kita begitu. Apa yang kita lakukan di pagi hari ini tentu kita niatkan semata-mata hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, nguri-uri apa yang sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi begitu, dan juga menjadi wujud kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang kedua tentu sholawat serta salam semoga senantiasa tercukupkan tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga dengan izin Allah syafaatnya akan sampai kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para tabi'in, kepada para ulama, para syuhada, pada guru-guru kita, kepada para orang yang telah berjasa bagi kita, dan semoga juga lumeber begitu ya kepada kita semua di yaumul kiamah kelak. Amin insyaallah. Alhamdulillah bisa bertemu di pagi hari ini setelah direncanakan di Senin kemarin, ternyata belum bisa bertemu begitu. Oke. Mohon izin untuk kita memulai pembahasan kita di pagi hari ini dengan saya izin untuk share screen gitu. Sudah terlihat nggih Mas Mahfud nggih? Nggih. Siap. Nggih, teman-teman yang dirahmati Allah, ada salah satu pengingat yang saya yakin saya bukan orang pertama yang mengingatkan ini kepada diri saya sendiri dan teman-teman semua, bahwa kalau ada satu momen yang paling pantas untuk kita jadikan sebagai sarana untuk memperbaiki diri begitu, maka momen itu adalah Ramadan begitu. Artinya kalau Ramadan berlalu dan kita tidak berubah apa-apa begitu, maka ya nama kesimpulannya adalah terus kita menunggu momen apa lagi yang bisa memperbaiki diri kita begitu. Kenapa ini menjadi satu buah keyakinan yang perlu kita terus tanamkan kepada diri? Karena setiap masa begitu itu diciptakan oleh Allah dengan adanya jeda begitu ya. Jeda itu bukan berarti berhenti, tapi jeda dalam konsep Islam itu mirip seperti tumak ninahnya kita kalau sedang sholat gitu ya. Jadi tumak ninah itu kan bukan karena pengen leren ya. Tumak ninah itu kan bukan karena kita pengen sesek berhenti sejenak, enggak. Tumak ninah itu sebuah rukun gitu ya. Tumak ninah itu mengikat begitu. Ketika kita bilang ada rukuk, itu di dalam rukun sholatnya ada tumak ninah begitu. Terus kemudian kita iktidal, ya ada tumak ninahnya begitu. Sujud ada tumak ninahnya. Artinya tumak ninah begitu itu adalah cara kita untuk kemudian itmi'nan begitu ya, untuk mencapai ketenangan, sehingga di dalam ketenangan itu kita bisa mendapatkan dan memahami makna apa yang kita lakukan. Atau kalau dalam konteks sholat tadi, salah satunya kan kapan kita bisa sholat khusyuk? Ya ketika kita benar-benar nomor satu syarat minimalnya adalah memahami apa yang kita baca, gitu kan ya. Gitu. Jadi kenapa tumak ninah itu penting? Karena bisa jadi kalau tidak tumak ninah akan ada yang terlewat.
kayak gitu. Dan kalau ada yang terlewat, apa resikonya? Ya berarti pasti kita tidak akan mindful dalam menjalankannya. Kita akan kemudian gelisah karena terburu-buru untuk sesuatu yang kita tidak tahu sebenarnya karena apa kita terburu-buru begitu. Ini kan mengerikan ya kalau kita kembalikan ke dalam konsep kehidupan bahwa bisa jadi kehidupan itu berjalan sangat cepat, apalagi dengan era sosial media seperti sekarang, begitu. Yang seolah-olah kita serba kemerungsung, kok belum bisa mencapai itu, kok belum bisa mendapatkan itu, kok belum bisa seperti itu, begitu. Terus kemudian ujungnya kita tergesa-gesa dalam menjalani sesuatu, dan ketika sudah seolah-olah mengikuti hidup yang serba cepat tadi, ujungnya juga tetap tidak bahagia gitu ya. Terus sebenarnya apa yang kita cari gitu. Karena ini sesuatu hal yang menjadi paradoks penting gitu ya sebagai pengingat serius gitu. Kenapa Ramadan datang? Ya Ramadan ini memberikan jeda gitu ya sebenarnya. Ramadan ini adalah bulan yang memberikan jeda. Kamu boleh mengejar berbagai hal yang kamu impikan, tetapi jangan pernah lupakan Ramadan sebagai sarana kita untuk mentazkiyah jiwa kita, sarana kita untuk mentarbiyah jiwa kita, sarana kita untuk memunculkan kembali perbaikan-perbaikan dan pemaknaan-pemaknaan atas hidup yang sudah kita jalani begitu. Jadi Ramadan Karim gitu ya, itu kemuliaannya jelas salah satunya karena bulan diturunkannya Al-Quran, bahwa di situ ada malam Lailatul Qadar, iya begitu. Tetapi secara eksistensial, Ramadan ini juga memberikan jeda, seperti layaknya tumak ninah bagi dalam sholat tadi gitu. Kita menjadi punya kesempatan untuk memaknai apa yang kita baca, kita tidak tergesa-gesa, dan apa hadiah terbaiknya? Hadiah terbaiknya kalau kita tumak ninah adalah mendapatkan itmi'nan, ketenangan, dan hadiah tertingginya adalah di dalam surat Al-Fajr gitu ya. Sampai disapa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata yang sama, yaitu ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah gitu ya. Jadi itu kan sapaan Allah Subhanahu wa taala, itu kan kayak ayat futuristik gitu ya. Jadi ayat itu di salah satu apa disebutkannya bahwa menurut para ulama bahwa ayat itu tuh adalah sapaannya Allah kepada para ahli surga gitu ya. Berarti syaratnya ahli surga itu apa? Mencapai level mutmainnah. Berarti apa? Berarti dia hidupnya harus tumak ninah gitu ya. Hidupnya harus mendapatkan itminan. Dan itu tuh tidak nanti ketika sudah di akhirat gitu ya. Jiwa tumak ninahnya itu ada sejak dia hidup di dunia kayak gitu. Nah, itu sesuatu hal yang kita impi-impikan, artinya the wisdom of Ramadan gitu ya, menjadi sebuah kebijaksanaannya Ramadan, kemuliaannya Ramadan itu benar begitu ya, bahwa kita jelas memuliakan Al-Quran di situ, kita menyiapkan diri untuk meraih Lailatul Qadar, tapi di sisi yang lain ini juga sangat penting secara eksistensial bagi kita, kapan lagi kita punya kesempatan untuk punya jeda gitu ya. Dalam hal sebentar, ojo kemerungsung begitu, jangan tergesa-gesa, dicek dulu apa yang sebenarnya paling penting untuk kita cari, apa yang sebenarnya paling penting untuk kita raih, karena kalau tidak hati-hati kita akan terjebak pada hal-hal yang kemerungsung tadi. Seolah-olah pengen kita kejar, setelah dapatkan kita kok nggak bahagia ketika mendapatkannya. Suatu saat kami pribadi itu tersindir ketika pas saat itu kalau tidak salah saya sedang naik bis gitu ya dan duduk di bagian depan gitu. Terus kemudian ya iseng lihat di depan itu kan ada bak truk gitu ya. Nah, kalau truk itu kan kadang-kadang di belakang di bagian belakangnya kan ada tulisan-tulisan yang intriguing ya. Yang maksudnya itu lucu-lucu sebenarnya, cuma di situ tuh kadang ngasih pelajaran. Dan tahukah teman-teman apa tulisan yang saat itu menjadi seperti life changing moment saya gitu loh. Mosok life changing moment kok ndelok bak truk gitu ya. Ora apa, ora maca Quran, ora apa kok malah ndelok bak truk. Tapi tahukah teman-teman apa tulisan yang saya baca di bagian belakang bak truk tadi? Tulisannya gini, alon-alon ngenteni sopo, banter-banter ngoyak opo gitu ya. Saya ulang ya, alon-alon ngenteni sopo, banter-banter ngoyak opo begitu. Saya terjemahkan bagi teman-teman yang mungkin tidak familiar dengan bahasa Jawa gitu ya. Alon-alon ngenteni sopo itu artinya adalah kalaupun kamu mau pelan-pelan, itu sebenarnya siapa sih yang kamu tunggu gitu ya. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua adalah banter-banter ki ngoyak opo. Kalau kamu pun memutuskan untuk ngegas gitu ya, kamu memutuskan untuk memacu kendaraanmu supaya
cepat gitu. Sebenarnya apa yang kamu cari gitu. Sebenarnya apa yang kamu sedang kejar gitu. Itu adalah terjemah dari yang saya lihat di Mbak Truk tadi. Dan ketika membaca itu tuh saya merasa seperti langsung contemplate gitu ya. Banyak sekali hal yang kemudian terkoreksi gitu ya. Karena bisa jadi kalimat itu memberikan kita satu buah makna nakal dari tumak ninahnya tadi. Sekarang pertanyaannya adalah kalau nuruti kalimat yang di Mbak Truk tadi, teman-teman yang dirahmati Allah, yang benar itu harusnya cepat atau lambat dalam menjalani hidup? Yang benar yang mana? Cepat atau lambat? Ada yang mau jawab? Kira-kira alon-alon ngenteni sopo. Kalau pelan-pelan itu kamu nunggu siapa? Banter-banter ngoyak opo. Kalau cepat itu kamu ngejar apa gitu. Berarti pertanyaan saya adalah nasihat itu tuh memberikan nasihat kepada kita harusnya menjalani hidup itu cepat atau lambat? Kira-kira apa? Harusnya cepat atau lambat dalam menjalani hidup? Ini kalimat ini sederhana tetapi memberikan pelajaran yang sangat penting buat kita gitu. Karena ternyata bukan soal cepat atau lambatnya teman-teman sekalian. Jadi yang menjadi krusial di dalam Ramadan ini itu salah satunya memberikan kesempatan kepada kita untuk benar-benar kemudian memastikan bahwa setiap energi yang kita keluarkan dalam menjalani kehidupan itu tuh harus tahu tentang apa yang sedang kita lakukan itu dalam rangka apa kita melakukannya gitu. Artinya ada kalanya memang kita harus ngegas karena ada sesuatu hal yang sedang kita kejar, lakukan itu. Tapi jangan lakukan itu hanya karena melihat orang lain ngegas. Kan itu yang sering terjadi ya, melihat orang lain terburu-buru dengan sesuatu, dan ketika kita dengan ritme yang agak lambat, kita merasa ketinggalan. Padahal yang dikejar bisa jadi beda. Tapi kita merasa ketinggalan atas sesuatu hal yang kita lihat dari orang lain. Itu kan mengerikan sekali, kayak apalah, misalkan terkait dengan kapan mau menikah gitu ya, terkait dengan kapan harus mencapai karir tertentu, atau mungkin akademik kita harus eh, studi lanjut atau tidak, atau misalkan kita harus punya rumah, membangun rumah atau tidak dan semacamnya. Itu seolah-olah kita menggunakan parameter orang-orang di sekitar kita. Oh, kalau orang lain cepat melakukannya, kita akan merasa tertinggal kalau tidak melakukannya pula. Nah, itu yang disindir dengan banter-banter ngoyak opo. Sebentar, apa yang kamu kejar? Jangan-jangan kamu mengejar sesuatu hanya karena merasa tertinggal dari orang lain yang bergerak cepat. Padahal yang dia kejar beda. Ya kayak kita di jalan raya kan, kita kebut-kebutan gitu ya karena orang lain nyelip kita, kita nggak terima terus pengen nyelip dia lagi, padahal tujuannya beda kayak gitu. Tapi juga seringkali kalimat yang kedua yaitu alon-alon ngenteni sopo. Kalau kamu memilih slow living gitu ya, kalau istilah anak udah sekarang gitu ya, slow living, kamu memilih keluar dari hingar-bingar perkotaan untuk tinggal di pedesaan, terus habis itu tidak mau menggunakan sosial media, apakah itu juga pasti benar? Ya, pertanyaannya akan kembali ke dalam rangka apa kamu melakukannya. Artinya, pertanyaan soal dalam rangka apa kita melakukannya itu akan mengikuti kita setiap pilihan-pilihan yang kita ambil dalam kehidupan kita. Dan bagaimanapun juga itu pertanyaan yang harus dijawab. Begitu. Kenapa? Karena jangan sampai kita terjebak ke pertanyaan soal how to-nya kayak gitu, tentang bagaimana cara melakukannya, tapi tidak pernah menanyakan kepada kita tentang kenapa kita melakukan ini semua kayak gitu. Karena hampir semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita sekarang itu sebagian besarnya itu menyentuh ke ranah how to-nya, bagaimana cara kita melakukannya. Tapi kita nyaris tidak pernah menanyakan kepada diri kita dalam rangka apa kita melakukannya. Padahal dalam konsep Islam, dalam konsep ikhlas sunniyah gitu ya, dalam konsep tentang bagaimana cara kita memastikan ibadah kita benar sesuai dengan apa yang ditontonkan oleh Kanjeng Nabi, apa yang diperintahkan oleh Allah, maka pertanyaan tentang dalam rangka apa melakukannya itu menjadi fundamental. Karena dalam setiap ibadah, niat, dimensi niat itu selalu ada dan itu nomor satu, rukun nomor satu. Maka dalam kehidupan pun juga demikian, dalam menjalani aktivitas akademik, dalam bekerja, dalam menjalani aktivitas dakwah, dalam menjalani aktivitas kita pengabdian masyarakat, begitu, maka itu semua harus ditanya dulu terkait dengan dalam rangka apa kita melakukannya. Karena dimensi itu yang mengikat kita, dan itu tuh benar-benar sesuatu hal yang sifatnya hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Orang lain tidak akan pernah tahu dimensi misterius bernama niat tadi. Niat itu hanya urusan hamba dengan
sang kholiknya begitu. Itu hanya urusan makhluk dengan kholiknya itu ya tentang ikhlas sunnah tadi. Dalam rangka apa kita melakukannya. Maka Ramadan memberikan kesempatan kepada kita untuk benar-benar menghitung ulang tentang berbagai aktivitas yang kita lakukan selama ini itu dalam rangka apa. Karena sepertinya kalau tidak Ramadan, kita tidak akan pernah seserius itu. Ramadan aja juga nggak seserius itu kok gitu ya. Apalagi kalau tidak Ramadan gitu. Maka mari kita pastikan dengan Ramadan kita kali ini, Ramadan Karim gitu ya, itu ya kita muliakan benar-benar Ramadannya dengan cara kita pastikan bahwa dengan Ramadan kali ini kita bisa membuat diri kita menjadi semakin jernih dalam melihat dalam rangka apa kita melakukan ini semua kayak gitu. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, ini menjadi satu buah pengingat untuk diri saya sendiri dan teman-teman semua. Banter-banter ngoyak opo gitu ya. Kalaupun kita cepat terburu-buru melakukannya, coba dipastikan sebenarnya apa yang kita kejar kayak gitu. Tapi kalaupun kita memilih untuk alon-alon gitu, pelan-pelan, ya sebenarnya apa yang kita tunggu sih gitu. Kita tuh nungguin siapa. Karena jangan sampai kita cepat atau lambatnya gara-gara melihat ritme orang di kiri dan kanan kita. Setiap orang itu punya apa istilahnya, kalau planet itu apa? Kalau di dalam Quran di Yasin itu apa? Manzilah apa namanya? Orbit gitu ya. Orbit kan ya. Setiap orang itu punya punya orbitnya masing-masing. Artinya kecepatan semuanya itu pasti beredar menurut perintah Allah untuk mengelilingi, ya artinya tetap kita tuh tawaf gitu ya. Kita tuh sedang 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 dalam masa, dalam kehidupan kita tuh kita sedang mengelilingi, dalam arti kita sedang beribadah kepada Allah itu. Tapi setiap orang itu pasti punya orbit, dan orbit itu masing-masing kayak gitu, tidak bisa dibandingkan kecepatannya hanya karena melihat orang di kiri dan kanannya kayak gitu. Maka menjadi versi terbaik untuk diri kita sendiri begitu, itu menjadi sesuatu hal yang mutlak adanya. Dan bagaimana mungkin kita bisa menjadi versi terbaik diri kita ketika kita tidak punya fokus yang sangat serius untuk melihat kualitas diri kita gitu. Maka sesi ini, program ini, dalam pertemuan ini dan pertemuan-pertemuan ke depan itu fokusnya ke sana. Bagaimana agar kita senantiasa punya komitmen bahwa kita menjadi orang yang paling bertanggung jawab untuk memastikan diri kita tahu dalam rangka apa kita melakukan sesuatu, kita punya kesadaran tentang kualitas diri kita memanfaatkan kesempatan Ramadan ini sebagai salah satu sarana, kalau istilahnya Mas Mahfud, apa, bengkel hati gitu ya, menjadikan ini sebagai sarana untuk memperbaiki kualitas diri, kualitas jiwa kita, sehingga nantinya kita bisa membersihkan hati, menyembuhkan luka kayak gitu. Dan yang nomor tiga yang paling tinggi cita-citanya itu kan sampai mendapatkan cahaya gitu ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi untuk mendapatkan cahaya berarti harus ada rukun di awal, membersihkan hatinya dulu, terus kemudian menyembuhkan lukanya dulu, terus kemudian yang ketiga baru ke apa, mendapatkan cahaya. Nah, maka gitu ya. Kalau di sini yang saya sampaikan di slide berikutnya tadi yang saya sampaikan, ya mencari kebahagiaan gitu ya sebagai seorang muslim dewasa itu sering terasa penuh dengan tantangan gitu ya, di tengah-tengah kesibukan pekerjaan tuntutan dunia kita sering merasa kosong meskipun sudah berusaha gitu. Dan tahukah yang paling pahit gitu ya, yang paling pahit itu adalah ketika kita sudah serius sekali untuk mengejar sesuatu, kita sudah achieve sesuatu, kita sudah merasa kayak wah, untuk seseorang di angkatanku aku sudah termasuk maju gitu ya. Ketika sudah sampai di sisi itu ternyata kita nggak bahagia. Jadi artinya kebahagiaan ini memang di satu sisi sesuatu hal yang agak misterius, dikejar oleh banyak orang, tetapi ya apakah kebahagiaan yang kita cari itu benar-benar ada gitu, atau jangan-jangan itu semua cuma sebuah hal yang sangat semu gitu ya. Kenapa? Kenapa pertanyaan seputar eksistensial, seputar kebahagiaan ini menjadi penting? Karena ini ada satu jurnal penelitian, salah satu jurnal favorit saya itu kan baca tentang adult development ya, tentang bagaimana orang dewasa itu bertumbuh gitu. Jadi wisdom and learning from important and meaningful life experiences gitu ya. Jadi artikel ini secara singkat saya sampaikan kepada eh, teman-teman sekalian bahwa ya kalau kita pengen menjadi seorang yang bijaksana gitu ya, itu tuh setidaknya harus punya dua hal gitu ya, dua perangkat penting. Perangkat pertamanya namanya adalah pengalaman gitu ya, gitu. Itu urusan yang pertama gitu. Tapi ternyata nggak cukup. Artinya bukan karena kita punya banyak pengalaman positif kita pasti jadi orang yang positif gitu. Nggak selalu kayak gitu. Loh, terus
Apa perangkat yang keduanya? Perangkat yang keduanya namanya adalah pemaknaan. Jadi secara singkat saya rangkum gitu ya, wisdom itu didapatkan dari life experiences yang kemudian mendapatkan mendapatkan proses pemaknaan atau meaningfulnya kayak gitu. Nah, ini kan menjadi sesuatu hal yang menjadi koreksi penting buat kita selama ini. Kenapa? Karena selama ini kita cuma sering mengandalkan pengalaman. Misal gitu ya. Bagi teman-teman yang punya anak, punya adik atau punya anak kecil itu kan kita biasakan dia Islami sejak dini gitu ya. Jadi misalkan diinteraksikan dengan Quran, terus kemudian diajak beraktivitas di masjid, terus kemudian sekolahnya juga di sekolah-sekolah Islami. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia berinteraksi sejak awal dengan hal-hal yang berbau dengan keislaman supaya nanti jadi orang yang Islami pula. Tapi faktualnya gitu ya, yang kami dapati ketika kami mendampingi kalau bagi teman-teman yang di dunia pendidikan, dunia psikologi gitu ya, mendapati salah satunya adalah yang sering kami hadapi siswa-siswi yang berada di jenjang SMP gitu ya. Itu kalau menurut saya itu salah satu jenjang pendidikan paling misterius di muka bumi itu namanya jenjang SMP gitu ya. Karena apa? Di situ chaos sekali teman-teman sekalian. Chaos apa yang saya maksud? Di situ tuh kita sering mendapati anak-anak yang sebenarnya secara pengalaman hidup itu tuh Islami sekali. Maksudnya kayak dari keluarga yang Islami, sekolah juga di tempat yang Islami gitu ya. Secara simat penampilan umumnya itu ya jilbabnya syar'i atau yang laki-laki itu juga yo ketok nek hafalannya lumayan gitu ya, gitu-gitu. Tapi ternyata di fase-fase SMP-nya gitu ya, itu tuh mereka tuh kayak apa ya mengalami kegoyahan tentang jadi dalam tanda kutip muncul kebencian terhadap agamanya sendiri gitu loh. Jadi disuruh beribadahnya susah, bahkan cenderung main-main di dalam beribadah, justru kemudian menunjukkan sisi-sisi kayak pengen dalam tanda kutip apa membangkang mungkin gitu ya kalau boleh agak bahasa kasar membangkang dari ibadah gitu ya. Jadi bahasanya tuh lihat ya gitu ya kalau besok aku sudah gede aku nggak diatur-atur lagi aku akan nggak mau ikut-ikut apa yang kalian suruh-suruh ke aku gitu. Jadi keterpaksaan dalam beribadahnya itu kuat sekali. Nah, ini menjadi salah satu bukti empirik yang sangat serius tentang bahwa ternyata pengalaman hidup Islami saja itu tidak cukup untuk membuat seseorang jadi Islami gitu ya. Artinya apa? Ada perangkat kedua yang harusnya kita benar-benar tanamkan kepada diri kita, yaitu pengalaman hidup yang Islami ini harus dibingkai juga dengan pemaknaan yang Islami pula, yang sesuai dengan tuntutannya Quran, tuntunannya Quran, tuntunannya Kanjeng Nabi gitu. Kenapa? Karena kalau tidak, maka pengalaman ini hanya akan menjadi bahan mentah layaknya seorang chef gitu ya. Waduh, bar sahur ngomong kayak chef olahraga. Jadi intinya eh, seorang chef yang punya bahan masakan yang bahan-bahan yang berkualitas gitu. Tapi ternyata dia tidak pinter masak gitu ya, tidak pinter ngolah. Ya mau brokoli dengan harga yang sayur yang sangat mahal, mau pakai daging wagyu dengan level yang jarine dagingnya sapinya dulu dipijeti supaya biar ototnya rileks jadi dagingnya sangat squishy gitu ya. Ya itu kalau yang masak salah gitu ya, ya omong di oseng-oseng gitu ya atau di dipanasi dengan cara yang tidak oke ya hasilnya tidak akan oke. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu apa? Tadi kembali ke sini dulu bahwa kenapa kita tidak bahagia? Bisa jadi bukan karena tidak punya pengalaman yang membahagiakan, bisa jadi bukan karena pengalamannya tidak ada tentang kebahagiaannya. Tapi kenapa? Karena ternyata pengalaman-pengalaman hidup tadi kita tidak maknai gitu ya. Karena kalau pakai konsepsi Islam itu sangar sekali, teman-teman sekalian. Sangarnya apa? Bahkan pengalaman yang tidak membahagiakan saja, ditinggal oleh orang-orang terkasih, mendapatkan musibah yang sangat besar gitu. Itu tuh kalau dimaknai secara positif, itu tuh bisa membahagiakan. Saya masih ingat betul ketika suatu saat kami terlibat dalam riset tentang fenomenologi korban gempa gitu ya. Saat itu kami membantu guru-guru kami yang riset tentang korban gempa Jogja tahun 2006 gitu ya. Saat itu kami mendapati diminta wawancara seseorang korban gempa yang dia itu benar-benar keluarganya meninggal, rumahnya ambruk dan dia diamputasi tangan kanan dan kaki kiri. Kalau kita lihat secara circumstances kehidupan gitu ya, itu kan sudah porak-poranda semuanya tuh.
keluarganya meninggal, gitu, rumahnya hancur. Terus yang ketiga adalah bagian tubuh pentingnya diamputasi. Tapi tahu nggak teman-teman ketika kami mewawancarai beliau gitu ya, ya kan ya maksudnya formalitas gitu ya, gimana Pak kabarnya gitu nggih gitu ya. Bapaknya itu dengan senyum sambil mengatakan kepadanya, Alhamdulillah Mas kayak gitu. Meskipun tangan kanan saya diamputasi, alhamdulillah saya masih punya tangan kiri. Alhamdulillah Mas, meskipun kaki kiri saya itu diamputasi, saya masih punya kaki kanan. Ingat, apa kalimatnya? Alhamdulillah Mas, meskipun saya sudah kehilangan tangan kanan, tapi saya masih punya tangan kiri. Jadi kebersyukuran tentang apa yang masih ada gitu ya, itu lebih kuat daripada apa yang hilang gitu ya. Dan jangan-jangan ini problem kita selama ini, kita terlalu fokus dengan apa yang hilang, jadi lupa dengan apa yang ada gitu. Ini kan horor ya. Berarti selama ini bisa jadi kita tidak bahagia karena mikirkan terlalu banyak kehilangan, tapi kurang mensyukuri apa yang sekarang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau kayak gitu kan berarti urusannya bukan pengalamannya positif atau tidak. Urusannya adalah bagaimana pemaknaan kita atas kehidupan yang sudah ada gitu. Kan kalimatnya beberapa orang bijak itu kan mengatakan hal-hal yang kamu keluhkan sekarang itu adalah impian orang-orang yang tidak memilikinya gitu. Misal ada beberapa teman-teman yang mengatakan bahwa wah guruku pi galak banget gitu ya. Oh, kalau ngajari susah gini-gini. Kita mengeluhkan bagaimana metodologi guru-guru kita gitu ya, itu tuh kita sering lupa bahwa ada orang-orang itu yang harus berdarah-darah untuk mencari guru gitu ya. Sedangkan kita sudah punya guru tapi mengeluhkan metodologi guru-guru kita gitu ya. Ini kan mirip kayak ya mungkin bagi teman-teman yang sudah berkeluarga gitu kan ya, kita mengeluhkan wah bojoku ki mau bawel banget gini gini gini. Oh, ada orang-orang itu yang sampai menangis-nangis kepada Allah SWT, ya Allah karuniakanlah jodoh kepadaku gitu. Dan kita sekarang sudah punya jodohnya, itu masih fokusnya adalah tentang kenapa kok complaining tentang kenapa kok dia A B C D E gitu. Sedangkan ada orang ini mirip kayak sama, kita mengeluhkan anak-anak kita, tapi di sisi yang lain ada keluarga-keluarga yang benar-benar menunggu puluhan tahun untuk punya anak. Maksud saya berarti problemnya itu bukan tentang apa yang sudah Allah berikan kepada kita, tapi tentang apa yang kita maknai atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Itu yang akan menentukan kualitas kebahagiaan kita. Ini kan sesuatu hal yang agak sedikit eh, memang perlu jeda, perlu tumak ninah tadi gitu. Kalau kita kemerungsung terburu-buru, apalagi cuma banding-bandingan, tapi kan keluarga lain punya ini, tapi kan orang lain punya ini, ya selamanya, maka kita akan apa istilahnya dalam bahasa Jawa itu semedot. Tahu istilah semedot nggak? Semedot itu di dalam hati itu tiba-tiba ada ngerasa kayak kehampaan dan rasa sakit gara-gara kita tidak memiliki sesuatu karena saking sedihnya gitu. Ya semedot itu akan muncul terus gara-gara apa? Kita membandingkan diri kita dengan achievementnya orang lain. Kita terus-menerus mengingat-ingat apa yang hilang tetapi lupa dengan apa yang sudah ada di sekeliling kita. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, ini menjadi salah satu hal yang penting gitu ya sebagai pengingat. Ini the legendary piramida motivasinya Abraham Maslow. Cuma ini sudah versi terkini ya. Terkini itu maksudnya sudah mengadaptasi apa yang dituliskan oleh Maslow di akhir hayatnya lah. Yaitu bahwa puncaknya itu bukan aktualisasi diri ternyata. Tapi puncaknya adalah self transcendence. Jadi cuma ini nggak terkenal tuh maksudnya self transcendence ini tidak banyak disitasi oleh para peneliti-peneliti psikologi, tidak digembar-gemborkan di training-training motivasi gitu ya. Kenapa? Karena ini agak tidak pop gitu ya, agak tidak tidak sesuai dengan pop culture yang hobinya itu nyuruh-nyuruh supaya sukses gitu ya. Kenapa ini disuruh memaknai kehidupan gitu ya. Jadi puncak kehidupan seseorang itu adalah kebutuhan untuk memaknai gitu ya. Jadi sudah kenyang, sudah merasa aman, sudah merasa nyaman dengan pasangannya, dengan keluarganya, terus kemudian dia sudah accomplish, sudah mendapatkan banyak result positif tentang kehidupan, sudah aktualisasi diri, tapi kok belum bahagia? Ya karena apa? Karena lupa tidak melakukan proses pemaknaan dalam rangka apa saya menjalani kehidupan ini. Emangnya ujungnya nanti kalau sudah punya ini semua itu ujungnya ini digunakan untuk apa? Dan semacamnya itu yang ternyata menjadi puncak paling tingginya kayak gitu. Nah, terus tuntunan kita apa? Kayak gitu, tuntunan kita apa? Maka salah satunya ya tentu kita akan
mau tidak mau suka atau tidak suka, sukarela atau terpaksa, ya bahwa Al-Quran yang merupakan salah satu, kalau kita sebut book of science gitu ya, bukan book of science gitu ya. Ini kan pengingat para guru-guru kita ya, bahwa Quran ini bukan bukan kitab ilmu pengetahuan semata-mata gitu ya, bukan kitab yang kita sering sebut dalam tanda kutip ilmiah semata-mata, tetapi ini adalah book of science, SIGN. Artinya apa? Ini adalah kitab yang memberikan pertanda gitu ya, memberikan tanda-tanda kepada kita dalam menjalani kehidupan. Kamu boleh ngiwonengan, bablas, ngegas, ngerem kayak gitu, tapi ingat bahwa Quran itu sudah memberikan sesuatu yang sifatnya asasi tentang bagaimana cara kita menjalani kehidupan. Maka salah satu cita-cita kita di dalam 5 pertemuan ke depan itu kan sebenarnya adalah juga bagaimana Quran bicara tentang memandu, bagaimana Quran memandu kita untuk bahagia, bagaimana Quran memandu kita untuk bisa memaknai aktivitas-aktivitas kita, bagaimana Quran menjadi asyifa gitu ya, menjadi penyembuh bagi hati-hati yang terluka. Nah, salah satunya ada di Al-Isra ayat 82 gitu ya, yang ayatnya ngeri-ngeri sedap gitu ya. Saya khusus mungkin bagi teman-teman yang sudah mengkaji tafsir dari ayat ini nanti bisa sambil berbagi juga. Tapi saya ingin mengunci di bagian belakangnya. Kalau depannya itu kuat sekali kan, bahwa apa, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa gitu ya. Jadi memang sejak awal Quran itu adalah penyembuh gitu ya, penawar begitu bagi hati. Kayak gitu. Yang kedua adalah menjadi rahmat gitu ya, menjadi tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala lil mukminin. Nah, yang agak deg-degan, yang ngeri-ngeri sedap itu bagian belakangnya. Yang ini oleh para ahli tafsir itu, wah ini hampir saya mengkaji beberapa pembahasan di beberapa kitab tafsir itu kalimatnya ngeri-ngeri sedap bener yang ini. Yaitu apa? Disebutkan di sini adalah wala yaziduz zalimina illa khosaro. Kenapa ini saya sebut ngeri-ngeri sedap? Ini ya, jadi para ahli tafsir ketika menjelaskan bagian yang ini, itu kalimatnya adalah semuanya itu kompak gitu ya. Taruhlah di 6-7 tafsir yang kami baca itu semuanya itu hampir semuanya kompak mengatakan bahwa Quran itu berefek seperti apa kepada manusia, itu kalau kita boleh sebut apa, tergantung dengan penyikapan orang tersebut terhadap Al-Quran, penyikapan orang tersebut terhadap hidayah, penyikapan orang tersebut terhadap keberadaan Allah gitu. Atau nama lainnya adalah tergantung keimanannya. Kalau orang yang memang sudah dengan bibit keimanan gitu, terus kemudian ketemu Al-Quran, itu maka dia layaknya sebuah tanaman yang mendapatkan pupuk yang kemudian akan mengkali lipatkan kecepatan, mengakselerasi proses pertumbuhan tanaman tadi sehingga dia akan tumbuh menjadi tanaman yang sehat. Kalau di dalam bahasa di sini, kalau seseorang itu punya keimanan, luka separah apapun yang dia alami dalam kehidupan, masalah seperti apapun yang dia alami yang menghambat kehidupannya, maka itu akan bisa tersembuhkan oleh Al-Quran. Kayak gitu. Maka di sini disebutkan memang diturunkan wa nunazzilu minal Quran min huwa syifa'u wa rahmah gitu. Jadi dengan cinta kasihnya Allah, dengan kasih sayangnya Allah, dan dengan Quran ini, maka semua masalah hidup itu akan selesai. Orang yang punya kegelisahan, punya penyakit hati, itu akan selesai masalahnya. Tapi sebaliknya, seseorang yang memang sejak awal sudah menyimpan bibit-bibit penyakit keimanan gitu ya. Kalau di dalam para ahli tafsir disebutkan bahwa ada bibit-bibit kemunafikan, bibit-bibit kekufuran. Memang sejak awal itu tidak berselera terhadap Islam, sejak awal tidak berselera terhadap akhirat, sejak awal tidak berselera terhadap Allah gitu ya, ekstrimnya. Maka ketika Quran datang kepada dirinya itu juga akan mengkali lipatkan, tapi mengkali lipatkan apa yang sudah ada. Maka ini menjadi satu buah pengingat yang sangat serius kepada kita. Kenapa kalau kita tadi kembali ke depan gitu ya? Kenapa kok kita pas merasa tidak bahagia, terus kemudian terus kan beberapa orang, wah Quran kan Quran asyifa gitu ya. Ya udah interaksi saja sama Quran. Tapi kok kenapa tidak otomatis terus kebahagiaan saya hadir gitu ya? Ketika pas saya sedang tidak baik, kenapa tidak langsung disembuhkan? Kenapa masalah-masalah hidup saya tidak terus jadi lega gara-gara baca Al-Quran gitu ya? Maka salah satu hal yang perlu kita lihat ke dalam diri kita adalah benih-benih seperti apa yang selama ini kita tanamkan ke hati kita.
apakah itu adalah bibit-bibit atau benih-benih keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, selera-selera akhirat sebagai ujung perjalanan kita, keyakinan-keyakinan bahwa setiap kebaikan itu selalu mendapatkan penilaian dari Allah Subhanahu wa taala, ataukah justru sebaliknya, selera-selera jangka pendek, fokus-fokus achievement teknis, pembanding-pembandingan kita dengan orang-orang di sekeliling kita, atau bahkan prasangka-prasangka buruk kepada takdir dan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang khalik kita. Karena kalau bibit-bibit penyakit itu yang kita tanamkan kepada diri kita, datangnya Al-Qur'an itu tidak akan otomatis menyembuhkan. Kenapa? Karena sifat penyembuhnya Al-Qur'an begitu itu akan hadir kepada orang-orang yang sudah terlebih dahulu mencoba untuk memastikan bahwa bibit-bibit dan benih-benih kebaikan, benih-benih keimanan itu ada dalam dirinya. Maka layaknya kalau boleh kita ibaratkan, teman-teman yang dirahmati Allah, seperti layaknya tanaman, maka di dalam di dalam dunia pertanian, gitu ya. Mungkin kalau bagi teman-teman yang sempat menyimak tulisan beberapa yang saya share beberapa waktu yang lalu, ada istilah di dalam dunia pertanian itu kan ada istilah maton dan dangir ya. Ini dalam istilah pertanian Jawa kalau teman-teman tahu gitu ya. Bagi para praktisi pertanian ini sesuatu hal yang penting. Apa itu maton dan dangir? Dua-duanya itu adalah sebuah langkah yang dilakukan oleh para petani untuk membersihkan di sekitar bibit tanaman yang dia tanam itu dari rumput-rumput dan hama yang ada di sekitarnya, di rumput-rumput liar di sekitarnya. Kapan maton dan dangir itu perlu dilakukan? Maton dan dangir itu dengan cara kan ada yang pakai tangan gitu ya paling tradisional, ada yang pakai alat gosrok gitu. Jadi supaya biar rumput-rumput liarnya hilang kayak gitu. Itu kapan itu dilakukan? Itu adalah dilakukan sesaat sebelum si petani tersebut ingin menyebar pupuknya. Loh, kenapa? Kok sebelum menyebar pupuk itu seseorang harus apa? Membersihkan hama tanamannya? Ya sederhana. Karena si petani tidak rela ketika nanti pupuknya itu disebarkan, pupuknya diberikan, ternyata yang gemuk, yang nanti bertumbuh pesat itu bukan si tanaman utamanya, tapi ternyata adalah hamanya tadi. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, segala macam fasilitas yang Allah berikan, baik berupa tadi petunjuk Al-Quran, baik berupa fasilitas berupa rezeki, terus kemudian juga fasilitas-fasilitas berupa mungkin networking, akses, pendidikan yang teman-teman dapatkan semuanya, dan semua fasilitas yang Allah berikan di muka bumi ini kepada kita, itu tidak akan otomatis membuat kita jadi baik kalau kita tidak punya keseriusan untuk melakukan maton dan dangir tadi di dalam hati kita. Maka salah satu hal yang perlu kita lakukan untuk menyongsong datangnya hidayah kepada kita, menyongsong atau memantaskan diri datangnya rizki kepada kita, itu adalah dengan cara apa? Membersihkan hati kita dari pengotor-pengotor yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena kalau pengotornya tidak kita bersihkan, suatu saat datang rizki, suatu saat datang rezeki silaturahmi, suatu saat datang ilmu pengetahuan, maka ilmu pengetahuan, rizki, silaturahmi yang datang tadi itu hanya akan mengkali lipatkan penyakit-penyakit yang sudah ada. Maka menjadi penting sekali buat kita untuk memastikan agar proses perbaikan diri itu dilakukan dengan cara mendekat kepada Al-Quran, mendekat kepada sumber-sumber ajaran Islam, supaya ajaran-ajaran Islam itu masuk ke dalam diri kita di satu sisi, tapi jangan lupakan kita sendiri juga harus membersihkan apa yang ada di dalam diri kita, penyakit-penyakit hati kita, supaya apa? Supaya pas saat nanti bertemu dengan Al-Quran, supaya saat nanti bertemu dengan fasilitas-fasilitas kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itu nanti akan bisa mengkali lipatkan kebaikan-kebaikan yang sudah ada. Kenapa? Karena ya di dalam surat Al-Isra ayat 82-nya tadi gitu ya, bagi mereka yang zolim gitu ya, ya termasuk zolim terhadap diri sendiri kan, hasad, dengki, sakit hati itu kan zolim terhadap diri sendiri ya, atau tidak percaya atau tidak yakin terhadap Islam, tidak yakin terhadap takdir Allah begitu, maka itu akan justru menjadi sumber kerugian karena kita berarti menolak kebenaran yang terkandung di dalamnya. Maka justru akan mengkali lipatkan penyakit-penyakit hati yang kita punya. Maka ayat ini mengingatkan kepada kita akan pentingnya menjadikan Quran sebagai petunjuk hidup yang penuh berkah,
dan juga bagaimana sikap kita terhadap wahyu itu akan sangat menentukan nasib dan kebahagiaan kita ke depan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai sebuah pengunci materi di pagi hari ini. Semoga menjadi satu buah pengingat untuk diri saya sendiri. Uh, Insya Allah kita kaji lagi beberapa ayat-ayat lain di pertemuan-pertemuan mendatang. Tapi prinsip dasarnya adalah kenapa kita tidak bahagia? Bisa jadi karena bibit-bibit pengotor jiwanya itu masih kita pertahankan, gitu. Kemudian tidak sering-sering kita bersihkan. Kita fokusnya mengejar sesuatu yang ada di kiri dan kanan. Kita tidak memberikan waktu jeda untuk kita kemudian mencari tahu tentang apa yang sebenarnya kita cari. Maka cita-citanya menjadi seseorang yang itminan, menjadi seseorang yang senantiasa tumakninah, sehingga nanti mendapatkan sapaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, gitu ya. Jadi wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang memperhatikan, wahai jiwa-jiwa yang senantiasa memastikan ada jeda di dalam kehidupannya sehingga punya kesempatan untuk memaknai pengalaman-pengalaman yang selama ini dimiliki. Afan minkum, saya kembalikan ke Mas Mahbub. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan katsiran Mas Isnan atas pemantik ya, eh, materi-materi yang disampaikan, seperti yang disampaikan Mas Isnan barusan, bahwasanya ini sebagai pemantik awal pertemuan-pertemuan kita selanjutnya seperti itu. Namun mungkin di sini ada teman-teman yang mau berdiskusi, mengkonfirmasi pemahaman atau bahkan bertanya, silahkan terkait yang telah disampaikan Mas Isnan, atau mau sharing-sharing juga nggak apa-apa. Tadi kan kita bahas tentang pemaknaan, gitu. Mungkin ada yang mau sharing terkait eh, pengalaman dan pemaknaan yang dimiliki. Silahkan dari teman-teman. Ada yang mau bertanya mungkin silahkan. Baik, di sini sudah ada Kak Naufal nggih, yang raise hand. Silahkan, mungkin bisa open mic. Kalau memungkinkan juga bisa open cam. Silahkan Kak Naufal. Eh, Baik, sebelumnya Ustadz, izin mungkin bertanya ya. Sebelumnya Oke. perkenalkan saya Naufal. Saya juga salah satu mahasiswa psikologi di UMS, sekarang semester 6 ya. Mungkin terkait konsep-konsep yang Ustadz yang tadi paparkan itu cukup menarik dan cukup mind blowing bagi saya pribadi gitu. Yang utamanya terkait eh, piramidanya Maslow tadi, dan Ya, ya. juga yang perihal kebijaksanaan wisdom tadi. Nah, yang ingin saya coba tanyakan tuh kaitannya dengan pemaknaan itu sendiri, Tat. Kita kan dalam hal tadi Ustadz menjelaskan bahwasanya salah satu hal yang penting itu bukan hanya sebuah pengalaman, Ya. tetapi bagaimana pemaknaan kita terhadapnya. Nah, lantas sebenarnya bagaimana sih Tat, cara kita agar bisa memaknai segala hal itu dengan pemaknaan yang terbaik, dalam artian mungkin yang terbaik di sini adalah yang ya kalau kita kata pemaknaan itu memang sifatnya subjektif, tapi Ya, ya. bagaimana cara kita memaknai segala sesuatunya itu bisa menjadi pemaknaan yang memang berdampak seperti yang mungkin eh, apa yang ingin Allah coba berikan dengan melalui cobaan ataupun kejadian-kejadian yang ada di dalam hidup kita. Ini seperti itu, Tat. Ya, ya. Siap. Ya. Langsung kami jawab ya, Mas Mahbub ya. Silakan, silakan Mas. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Noval. Ini pertanyaan penting. Terus caranya bagaimana? Karena kalau kita mungkin sepakat gitu ya bahwa pemaknaan itu sesuatu hal yang penting gitu ya. Tapi kan bab metodologi ini kan juga jadi menggelisahkan. Mengingat apalagi dengan usia kita gitu, wangun-wangunnya nah, dihitung itu kan ya taruhlah sederhananya gini, usia kita misalkan 25 tahun gitu ya. Itu kan berarti setidaknya sudah 20 tahun sholat Jumat gitu ya. Taruhlah kalau setahun itu ada 12 kali sholat, 12 bulan gitu ya, satu bulannya ada 4 kali sholat Jumat, kan ya setahun itu kan ada 50 kali sholat Jumat lah sederhananya. Berarti kan 50 kali 20 tahun kita sudah 1000 kali sholat Jumat gitu. Mosok ya ora ono makna yang nyantol dari yang disampaikan dari para khotib gitu ya selama apa sudah menjalani ribuan kali sholat Jumat gitu ya. Nah itu kan menggelisahkan ya. Maka saya jawab begini Mas Noval. Nomor satu prinsipnya
pemaknaan itu butuh panduan gitu ya. Jadi tidak ada namanya pemaknaan kok sporadis. Nanti kan jadi kayak kalau di psikologi barat kan, jadi maksudnya jadi kayak ya sudah gitu ya, mungkin ya bijaksana man search for meaning gitu ya kayak gitu. Tapi terus kemudian ada yang kalau kayak gitu kan nanti kan ya tergantung hawa nafsunya toh. Nek hawa nafsunya pas lagi solih ya jadi rodo solih gitu ya. Nek pas lagi kotor ya terus jadi pemaknaannya jadi subjektif arah kotor banget. Terus masa nggak ada kontrolnya? Makanya tadi yang perlu kita kunci adalah di dalam Islam ini fasilitasnya mewah. Nomor satu, Islam itu menyediakan panduan dalam proses pemaknaan, yaitu apa? Koridor Quran dan As-Sunnah. Ini menjadi sesuatu hal yang serius. Quran itu menjadi panduan, dan yang kedua adalah sunnah yang saya maksud ini tidak cuma hadis tekstualnya Kanjeng Nabi ya, tapi termasuk juga suri tauladan kehidupannya Kanjeng Nabi. Artinya sunnah yang kita maksud itu holistik tentang siroh, itu juga satu paket tentang bagaimana Kanjeng Nabi merespon sesuatu, itu juga harus jadi panduan kita dalam proses pemaknaan kayak gitu. Jadi nomor satu, kalau ditanya caranya bagaimana, ya berarti kita harus benar-benar dekat sama sumber panduan pemaknaannya. Nggak lucu kalau kita bilang kita pengen memaknai kehidupan tapi jauh dari Quran atau jauh dari Sirah Nabawiyah kayak gitu, yo itu berarti lah terus mau merujuk kemana, itu nomor satu kayak gitu. Jadi artinya menjadi seorang, misalkan taruhlah tadi Mas Noval menjadi seorang yang belajar ilmu psikologi, bagaimana cara agar memastikan ilmu psikologinya itu terpandu untuk melakukan proses pemaknaan, maka ya nomor satu ya kita juga secara personal perlu menseriusi belajar tentang Qur'annya, ulumul Qur'annya, dan belajar tentang sirah nabawiyahnya secara mendalam. Itu satu. Nomor dua, pemaknaan itu butuh guru gitu ya. Jadi nomor satu pemaknaannya itu butuh sumbernya, sumber ilmunya dalam halnya adalah Quran dan As-Sunnah. Yang nomor dua, pemaknaan itu butuh guru gitu. Jadi artinya apa? Ya kalau dulu dikasih tahu beberapa guru yuk rasa kemaki gitu ya, pasti kemaki itu maksudnya. Jangan sok-sokan merasa ini tuh adalah tanggung jawab personalmu untuk menemukan makna. Iya, bahwa kita sebagai personal itu menjadi manusia muslim dewasa itu punya tanggung jawab untuk memaknai aktivitas kita. Tapi bukan berarti terus tidak minta bantuan seseorang yang lebih berilmu gitu ya. Artinya apa? Kita perlu mentor gitu ya. Kita perlu seorang coach gitu ya. Tentu bukan hal teknis yang saya maksud. Mentor atau coach adalah seseorang yang bisa mendampingi kita gitu ya. Ya mungkin kalau di dalam ilmu tasawuf kan ada gurunya gitu ya. Maka ada seseorang pendamping gitu ya dalam proses ini, maka ternyata itu sesuatu yang ngajarin kita juga serius, karena untuk memaknai kehidupan itu kita juga bahasanya gini loh, apakah kita orang yang pertama kali memaknai hidup? Kan enggak kan, sudah ada orang-orang sebelumnya sejak zaman Kanjeng Nabi sampai sekarang itu yang sudah memaknai kehidupan pula. Maka ilmu mutawatir dari para sahabat ke para tabiin, kepada tabiin kepada para ulama-ulama kabir gitu ya, terus sampai kepada guru-guru kita gitu ya, itu juga perlu kita gunakan sebagai salah satu referensi untuk bagaimana cara memaknai hidup gitu ya. Itu yang kedua gitu. Jadi artinya nomor satu butuh sumber ilmunya, yang kedua pemaknaan itu juga butuh guru, butuh pembimbingnya gitu. Artinya jangan segan-segan untuk mencari sebuah ekosistem yang teman-teman itu di situ bisa mendapatkan gitu ya proses untuk terdampingi untuk melakukan proses pemaknaan, karena ini bukan menjadi tanggung jawab pribadi yang terus kemudian nggak boleh minta tolong. Artinya ini tanggung jawab pribadi tapi boleh minta tolong gitu ya. Dan salah satunya ya minta tolong kepada orang yang tadi lebih dekat kepada referensi sumber ilmunya. Bukan berarti menjadi mukolid gitu ya, hanya sekedar ikut-ikutan, enggak. Kita tetap harus menjadi seminimalnya, kalau dalam Islam kan menjadi seorang mutabi gitu ya. Mutabi itu artinya adalah seseorang yang itibak kepada Kanjeng Nabi, tapi juga butuh guru untuk mendampingi gitu. Ini prinsip yang kedua. Nomor satu, butuh ilmu gitu ya, pakainya Quran sama As-Sunnah. Yang kedua butuh guru gitu ya, ada pembimbing, ada pendampingnya. Nah yang ketiga butuh waktu. Jadi jangan kemerungsung. Maksud saya bisa jadi loh, kayak kalau pas kita baca buku itu loh, kita kan pengennya khatam ya. Maka pengalaman itu juga pengen dikhatamkan segera. Tapi untuk faham itu urusan yang lain. Makanya nomor satu, pemaknaan itu butuh ilmu, pemaknaan itu yang kedua, pemaknaan itu butuh guru, yang ketiga pemaknaan itu butuh waktu. Akan ada waktu-waktu, artinya gini, kita harus serius dalam memaknai aktivitas-aktivitas kita dalam setiap kehidupan, tapi jangan terburu-buru, bahwa kadang-kadang itu ada makna yang baru kita dapati setelah berjalan 3 tahun, 4 tahun, terus tiba-tiba, walah ternyata maksudnya Allah untuk ngasih aku kayak gini tuh kayak gini. Kenapa doaku belum segera terjawab tuh maksudnya. Itu tuh kadang-kadang juga butuh waktu. Dan yang paling
sangar dalam Islam gitu ya. Itu ya bisa jadi besok kita kayak gitunya itu setelah di pinggir telaga Kausar gitu ya. Jadi kita kita bisa memaknainya secara lengkap itu ya setelah kita sudah di akhirat baru walah ternyata ini toh makna kehidupanku gitu loh Mas ya. Kita di dunia mencari maknanya gitu ya. Tapi ya ada beberapa hal mungkin pertanyaan-pertanyaan penting yang perlu kita tunda sampai Allah sendiri yang akan menjawabnya nanti. Kayak gitu. Maka hadiahnya kalau di surat Al-Kahfi yang bagian belakang itu kan bertemu dengan Rob gitu ya. Itu kan salah satu hadiah paling puncak. Kenapa? Karena disitulah semua makna gitu ya akan terjawab gitu ya. Terus apa meneh sing tak goleki kayak gitu. Kalau selain bahwa kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu. Tapi itu kan perlu dicicil sejak sekarang. Kita ikhtiarkan dari sekarang. Tapi mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menggelisahkan itu baru bisa dijawab ketika sudah sampai di akhirat gitu ya. Maka yang penting itu sekarang kita punya ilmunya, kita punya gurunya, dan yang ketiga adalah kita punya kesabaran dalam menjalani waktunya kayak gitu. Semoga tiga hal itu menjadi hal yang bisa menjadi metodologi. Nanti teknisnya banyak kalau kita bicara teknisnya ya ada pakai journaling, ada yang pakai sesi apa sesi talaki dengan guru-guru kita itu teknis-teknisnya banyak. Cuma cuma utamanya adalah butuh ilmu, butuh guru sama butuh waktu gitu. Semoga itu bisa menjadi jawaban sementara atas kegelisahan soal bagaimana caranya memaknai aktivitas kita begitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Ustaz. Oke, Ada feedback dulu, Mas Noval? Eh, Alhamdulillah, insya Allah cukup insya Allah. Matur suwun, Ustaz. Oke. Baik, kalau tadi Mas Islam sudah menyampaikan ya ada 4 ya unsur untuk ya apa ya membantu kita lah dalam proses pemaknaan pengalaman kita, ilmu, kemudian guru, kemudian waktu dan sebagainya seperti itu. Nah itu nanti teman-teman bisa temukan, bisa dapatkan juga teknisnya itu di yes. Munazamah Musa bin Oke. Umar. Ya, betul. Jadi kalau teman-teman alhamdulillah di sini di Munazamah Musa bin Umar kita ya dengan tadi ya sudah disampaikan Mas Isan juga dengan metode talaki kita benar-benar belajar bersama guru-guru kita, kemudian kita mencoba berkhidmah pada ilmu dan ahli ilmu di Mulazamah Musa bin Umar. Nah, mungkin ada lagi dari teman-teman atau kita cukupkan terlebih dahulu untuk pertemuan kita pada hari ini, pagi hari ini. Baik, alhamdulillah teman-teman, mungkin kita cukupkan terlebih dahulu sesi kita pada pagi hari ini. Jadi eh, saya tidak mau me- apa ya, tidak mau mengkontaminasi ya, pemahaman-pemahaman yang telah teman-teman ya masing-masing teman-teman dapatkan. Silahkan pengalaman-pengalaman, ilmu-ilmu yang telah disampaikan Mas Isnan, silahkan eh, mungkin coba teman-teman maknai terlebih dahulu ya. Nah, kemudian bisa dengan apa? Kalau bahasa psikologinya apa? Berkontemplasi ya. Ya tadi tumak ninah dengan diri sendiri Ya. seperti itu. Memberikan jeda, memberikan jeda. Ya, berikan jeda. Eh, Insya Allah kita akan bertemu lagi. Pertemuan selanjutnya adalah besok Senin pagi. Silahkan teman-teman, mungkin nanti atau besok Senin itu sebelum kita mulai, mungkin ada beberapa, 1 atau 2 yang bisa memberikan pengalaman, pemaknaan atas yang terjadi pada dirinya. Nah, mungkin setelah pertemuan pagi ini nanti teman-teman bisa berlatih ya mulai memaknai ya, pengalaman-pengalaman yang teman-teman dapatkan. Dan juga teman-teman yang lain kalau yang belum join silahkan diingatkan di Jawel teman-temannya. Mungkin ada yang ketiduran habis sholat subuh, zikir zikirnya ke saking tenangnya ya, saking tenangnya zikir malah bablas. Nah, bisa dijawel teman-temannya seperti itu. Insya Allah teman-teman juga sudah masuk grup WA semua. Silahkan di grup WA itu kalau ada yang mau sharing, kalau mau ada yang mau berbagi pengalaman maupun ilmu, ya bisa disampaikan di grup WA tadi. Baik, untuk pagi
hari ini kita cukupkan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Insya Allah kita akan bertemu eh, lagi di Senin ya, hari Senin jam 5 dan kita akan mulai mungkin jam 5:15 seperti yang kita mulai tadi. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pamit teman-teman sekalian. Oke, syukran Mas Isnan. Mari mari wa iyyakum. Mari.